Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selanda Durwinto, NIM 2001066 dari kelas Serap, Prodi D3 Teknik Rongsen, Universitas Widya Husada Semarang. Saya akan menjelaskan struktur dan teori atom. Salah satu konsep ilmiah tertua adalah bahwa semua materi dapat dipecah menjadi zarah atau partikel terkecil, di mana partikel-partikel itu tidak bisa dibagi lebih lanjut. Seperti atom, A artinya itu tidak, tomos itu artinya memotong, jadi dinamakan atom karena dianggap tidak dapat dipecah lagi. Struktur atom merupakan satuan terkecil dalam materi baik itu berupa benda cair, padat, dan gas. Atom yang ada menjadi bahan dasar pembentukan materi-materi yang ada sampai kepada bentuk yang dapat kita rasakan, seperti air, kayu, handphone, dan bentuk-bentuk materi yang kasat mata, misalnya gas dan angin. Dalam pembagiannya, struktur atom terdiri atas 3 inti materi yang memiliki fungsi dan tugasnya tersendiri, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron berada dalam inti atom, sedangkan elektron berputar mengelilingi inti atom yang berupa proton dan neutron. Bisa dilihat pada gambar di samping. Perlu diketahui bahwa proton merupakan struktur atom yang bermuatan positif, sedangkan neutron merupakan struktur atom yang bermuatan netral, dan elektron yang merupakan struktur atom yang bermuatan negatif. Sehingga dalam struktur atom yang berada dalam sistem periodik unsur yang kita ketahui dipengaruhi oleh daya tarik menarik antara elektron dan proton dalam inti atom. Jadi atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu elemen yang terdiri dari inti atom atau nukleus yang dikelilingi oleh beberapa elektron. Kemudian neutron merupakan bagian pusat dari suatu atom yang terdiri dari beberapa proton dan neutron. Merupakan bagian terbesar menjadi massa atom. Kemudian proton merupakan bagian partikel yang bermuatan positif yang terdapat dalam inti atom. Neutron partikel yang tidak bermuatan dan terdapat dalam inti atom. Kemudian elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif, terdapat pada sel di sekitar inti atom, yang mengelilingi proton dan neutron. Kemudian perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom itu memiliki model atom. Yang pertama teori Dalton, kedua Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Pada perkembangan model atom, yang pertama itu teori atom Dalton. Teori atom Dalton adalah teori mengenai atom yang dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris yang bernama John Dalton pada tahun 1808. John Dalton menjelaskan bahwa atom merupakan suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi dan merupakan struktur terkecil dari suatu materi. Teori atom Dalton, atom berbentuk bulat seperti bola pejal. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan John Dalton, mengemukakan penelitian terkait struktur atom sebagai berikut. Yang pertama itu, materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Ketiga, unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Yang keempat adalah selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah, tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Yang kelima, suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsur yang melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Yang kedua adalah teori atom Thomson. Thomson mengilustrasikan atom sebagai suatu materi berbentuk bola bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron-elektron atau model roti kismis
Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa atom bersifat netral, yaitu jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama. Berdasarkan hasil penelitian oleh Thomson, model atom Thomson digambarkan sebagai roti kismis atau bola pecel layaknya bola biliar, di mana inti bola yang berwarna kuning itu bermuatan positif, sedangkan bola kecil yang berwarna hijau sebagai muatan negatif yang menyebar merata di sekitar muatan positif. Walaupun J.J. Thomson mampu menemukan muatan negatif atau elektron yang tersebar di sekitar struktur atom, serta mematakan bahwa atom masih dapat dipecah menjadi bagian terkecil dengan ditemukannya elektron, tetapi J.J. Thomson tidak dapat menjelaskan persebaran muatan positif dan negatif yang berada pada inti atom. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom. Berdasarkan teori atom Rutherford, atom bersifat netral, yaitu jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama. Jari-jari inti atom dan jari-jari atom sudah dapat ditentukan. Namun kelemahannya itu tidak mampu menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom menurut hukum fisika klasik. Dengan demikian, Rutherford menggambarkan seperti bola sebagian besarnya itu merupakan ruang hampa, di mana pada tengah atom merupakan inti atom terdiri dari atom positif, kemudian muatan atom yang berada di tengah itu atom memiliki volume yang sangat kecil yang sebanding dengan muatan atom tersebut. Yang keempat merupakan model atom Neil Bohr. Bohr mempelajari spektrum yang dihasilkan ketika atom tereksitasi dalam suatu tabung gas hampa udara. Ternyata tiap unsurnya menghasilkan serangkaian garis-garis spektrum yang tersendiri. Bohr menyimpulkan bahwa energi elektron terkuantisasi hanya merupakan tingkat-tingkat energi tertentu. Kemudian teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum diperkenalkan oleh fisikawan asal Austria Erwin Schrödinger dan fisikawan asal Jerman Werner Heisenberg. Mereka berpendapat bahwa posisi elektron tidak hanya ada di lintasan-lintasan sehingga tidak bisa ditentukan posisinya secara pasti, namun posisi elektron dapat diprediksi melalui peluang keberadaan elektron. Daerah yang memiliki peluang yang besar disebut dengan orbital. Kemudian kedua fisikawan ini mengajukan model atom yang sampai saat ini masih digunakan. Dalam model ini, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang berada pada orbital-orbital. Kemudian nomor atom dan nomor massa. Ketiga partikel dalam atom atau biasa disebut subatom, yaitu proton, elektron, dan neutron, dengan kombinasi tertentu akan membentuk menjadi suatu unsur. Bisa dilihat pada slide ini, A merupakan lambang nomor massa, Z itu lambang nomor atom, dan X itu lambang unsur. Nomor atom atau lambangnya Z itu merupakan jumlah proton atau muatan positif atau jumlah elektron dalam suatu atom. Kemudian nomor massa atau yang dilambangkan dengan huruf A merupakan jumlah proton dan neutron. Kemudian lambang unsur atau lambangnya X merupakan suatu unsur netral. Seperti contohnya itu oksigen dengan lambang unsur O. Kemudian ada isotop, isobar, dan isoton. Setelah memahami tentang penulisan dan lambang dari nomor atom dan nomor massa, ternyata ada juga unsur yang memiliki nomor atom yang berbeda-beda, meskipun memiliki nomor massa yang sama dan sebaliknya.
Oleh karena itu, isotop, isobar, dan isoton itu memiliki unsur-unsur nomor atom dan nomor massa yang berbeda. Seperti isotop itu merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Isobar itu merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang sama, namun memiliki nomor atom yang berbeda. Kemudian isoton merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang berbeda, namun memiliki neutron yang sama. Seperti contoh, ada contohnya itu isotop karbon alam terdiri atas 2 jenis isotop. Seperti di gambar, kemudian isobar, contohnya neutron dengan isoton. Isoton itu contohnya seperti keduanya memiliki neutron yang ketujuh.